Halo pemirsa, Polri TV masih bersama saya Brigpol Intan Anansi dalam program Podcast Presisi. Di segmen kali ini kita masih membahas tentang program Valetride 2026 yang diluncurkan oleh Polda Jawa Tengah. Dan sudah bersama saya saat ini narasumber kita Kapolres Brebes, AKBP Lili Ardiansyah, SHSIK, MIR, MIP. Bapak, ini kan tadi kita sudah membahas ya seperti apa sih latar belakang dari program Valetride ini. Nah, saat ini kita ingin membahas bagaimana sih mekanisme pendaftaran program Valetride ini, baik melalui online maupun go-show. Ya. Baik Mbak, perlu saya jelaskan sebelum menuju ke mekanisme ya. Memang kita dari beberapa hari sebelum pelaksanaan program ini, kita juga lakukan sosialisasi masif, baik di platform medsos, dan juga kita memasang beberapa stiker-stiker, juga banner-banner di beberapa titik-titik keramaian di sepanjang jalur Pantura yang ada di wilayah DKI maupun wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga masyarakat sebelum di hari dimulainya program ini sudah bisa mendaftar secara online. Tentunya pendaftaran secara online ini cukup dengan scan barcode yang telah ditampilkan di beberapa stiker-stiker kami maupun di program-program kami di medsos. Dari scan itu nanti masyarakat akan mengisi terkait dengan registrasi yang harus disiapkan. Jadi ada data identitas pribadi seperti KTP dan juga STNK daripada pemilik kendaraan ya. Nah, kemudian dari registrasi tersebut nanti itu kan ada dua macam Mbak. Kita ada yang online maupun go-show. Untuk online maupun go-show, baik yang sudah mendaftar secara online maupun yang langsung ke lokasi, itu kita tetap ada verifikasi ulang di pos yang kita siapkan. Di situ akan ada penyerahan nanti kartu Valetride. Jadi akan terjadi dua bagian, yaitu tiket ganda, di mana satu itu untuk diberikan kepada pengendara, satu juga akan diberikan di kendaraan bermotornya, sehingga nanti akan ada kesamaan dan juga ini untuk keamanan juga. Setelah masyarakat itu misalnya akan melaksanakan perjalanan menggunakan Valetride ini, mereka tenang, tidak usah khawatir bahwa nanti kendaraan motornya akan tertukar atau di mana, tidak. Karena ini sudah kita verifikasi di pos pemberangkatan. Kemudian sebelum berangkat itu kepada para pengguna program ini juga dilakukan cek kesehatan. Mengingat di sini juga penting sekali supaya nanti pada saat memberangkat tidak terjadi permasalahan di perjalanan. Nah, setelah cek kesehatan itu baru dilakukan loading kendaraan, Mbak. Jadi motor-motor ini dipindahkan dari proses registrasi tadi ke area untuk masuk ke towing. Jadi kita juga sambil untuk melakukan verifikasi ulang dan juga benar-benar double check, memastikan bahwa dalam satu truk itu motor yang diangkut sesuai dengan jumlah manifest daripada peserta, sehingga tidak terjadi nanti kehilangan atau segala macam. Dan ada juga nanti verifikasi akhir sebelum diberangkatkan, itu untuk mencocokkan nomor seri pada kartu pemilik dengan kartu yang ditempel di motor. Ini benar-benar untuk menjamin masyarakat ini mengikuti program ini benar-benar tenang, nyaman, karena merasa aman sudah dilakukan beberapa verifikasi langkah. Nah, setelah itu baru kita akan memberangkatkan sesuai dengan gelombang-gelombang yang sudah disiapkan. Jadi ada pengawalannya, ada bisnya, kemudian ada tertowingnya. Demikian, Mbak. Nah, yang menarik nih Bapak, tadi kan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan ya. Iya. Bagaimana dengan kondisi pemudik yang saat dilakukan pemeriksaan ini ternyata memiliki keluhan ataupun dinyatakan sakit seperti itu? Tentunya dari tim medis yang kita siapkan ini Mbak, itu ada layanan pengecekan darah juga. Ada secara gratis, sehingga nanti dari tim kesehatan bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan layak atau tidak mengikuti bis ini. Kalau memang ini ditemukan ada keluhan maupun penyakit yang tidak memungkinkan untuk naik bis, kita juga lakukan upaya untuk diantar ke rumah sakit terdekat. Apakah kita bisa lakukan upaya-upaya rawat jalan ataupun bagaimana, yang jelas masyarakat yang ikut program ini benar-benar dipastikan dia harus sampai ke tujuan dulu. Karena memang kita ingin
bisa memberikan jawaban atas apa yang diinginkan oleh masyarakat saat itu, terutama fokus terkait dengan kesehatan. Tapi alhamdulillah selama program 7 hari yang kita lakukan kemarin, tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan serius, sehingga semuanya mampu dan bisa diangkut di kendaraan bis gitu. Saat pemeriksaan kesehatan ini Pak, Iya. Polres Brebes ini berjalan sendiri melalui Urkesnya ataukah bersinergi dengan petugas dari fasilitas kesehatan di Brebes? Iya Mbak, tentunya kita bersinergi ya, karena kita juga melibatkan beberapa stakeholder terkait, karena memang dalam hal pelayanan publik, kita memang harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Brebes. Dan alhamdulillah semua menyambut baik, karena memang sebelum kita memulai program ini, ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Sebelum daripada sosialisasi, kita juga ada rapat-rapat koordinasi yang kita lakukan dari beberapa Polres, khususnya di Polres-Polres yang ada di jalur Pantura, Jawa Tengah, Mbak. Dari mulai Brebes, kemudian Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal. Jadi yang terlibat dan dilintasi oleh para pemudik ini kita lakukan rapat. Waktu itu dipimpin oleh Pak Karoop, sebagai perwakilan dari Polda untuk bisa kita menyiapkan program ini sedemikian rupa supaya analisa atau evaluasi yang ada di tahun lalu bisa kita perbaiki di tahun ini. Dan alhamdulillah memang dari hal yang kita peroleh di tahun ini sudah terjadi banyak perbaikan-perbaikan dan juga penyempurnaan-penyempurnaan. Seperti apa koordinasi yang dilakukan baik dari Polres Brebes sendiri, kemudian dari Polda jajaran dan instansi terkait? Tentunya kita di dalam pos yang kita buat Dinas Muka itu Mbak, itu ada beberapa satuan, ada beberapa personel maupun anggota-anggota dari instansi samping. Ada dari Korlantas, ada dari Ditlantas, Polda, kemudian ada dari beberapa personel dari Polres-Polres di jalur Pantura, kemudian ada beberapa anggota-anggota instansi dari masyarakat, pelayanan masyarakat, artinya seperti tim kesehatan, kemudian bengkel gratis, kemudian apakah itu dari sisi fungsi pelayanan lainnya, itu semuanya berkumpul jadi satu di situ, sehingga pada saat masyarakat datang semua terlayani dengan baik. Nah Bapak, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, monggo mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk pemirsa Polri TV selaku Kapolres Brebes. Ya, baik Mbak. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat bahwa kami jajaran Polres Brebes Polda Jawa Tengah itu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik. Dengan apa? Dengan mematuhi aturan lalu lintas yang ada, kemudian menjaga kondisi fisik, serta beristirahat apabila lelah. Kemudian masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan di titik rawan serta memanfaatkan layanan kepolisian yang telah disediakan. Dengan ini semangat mudik aman, keluarga bahagia, itu kita semua berharap bahwa seluruh pemudik dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat dan kembali dalam keadaan sehat. Karena mudik ini adalah perjalanan kebahagiaan. Mari kita saling menjaga, saling menghargai, dan juga saling mengingatkan agar semua selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, jaga keamanan lingkungan, karena yang ditunggu keluarga itu bukan kecepatan kita, tetapi keselamatan kita. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Kapolres Brebes sudah berkenan meluangkan waktunya dan berbagi insight bersama kami, pemirsa Polri TV khususnya di podcast Presisi. Saya Brikpolintan Anansi pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di podcast Presisi berikutnya. Salam Presisi. Valetred mudik gratis di Brebes resmi diluncurkan oleh Polda Jawa Tengah untuk membantu pemudik motor agar lebih aman saat perjalanan. Program ini diberangkatkan dari Posyandu Moko Klampok dan langsung dipimpin oleh Wakapolda Jawa Tengah. Bersama Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah, layanan ini memungkinkan pemudik naik bus menuju Semarang, sementara motor mereka diangkut dengan truk. Layanan Valetred mudik gratis di Kabupaten Brebes terus dimaksimalkan untuk membantu pemudik motor. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah menyebut, program ini melayani 3 jadwal keberangkatan setiap hari,
dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang tunggu yang nyaman hingga layanan kesehatan gratis. Tercatat puluhan pemudik sudah diberangkatkan dan peserta tanpa pendaftaran tetap dilayani. Program ini diharapkan menjadi solusi aman untuk mengurangi kelelahan dan resiko kecelakaan saat arus mudik menuju Semarang. Enak, adem, banyak permainannya, sama banyak makanannya juga. Layanan Valet Ride mudik gratis dari Polda Jawa Tengah merupakan wujud inovasi dan kepedulian Polri terhadap masyarakat di tengah arus mudik 2026, memastikan perjalanan pemudik lebih aman dan nyaman.